Halo Sobat Kredibel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Epicentrum Pengadaan, bincang hangat seputar pengadaan. Bersama saya, Dwi Rahayu Eka Astiawati, yang akan menjadi host pada episode ke-8 podcast series Epicentrum Pengadaan. Sobat Kredibel, podcast Epicentrum Pengadaan adalah podcast series LKPP yang mengulas dan membahas seputar kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sistem pengadaan, dan tentunya isu terkini yang sedang hangat terkait pengadaan. Kemerdekaan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai lepas dari penjajahan, tetapi sebagai ruang untuk tumbuh dan mewujudkan perubahan. Nah, bagi anak muda yang bekerja di pemerintahan, kemerdekaan bisa kita katakan sebuah keberanian untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan bangsa melalui cara kerja yang adaptif, terbuka, dan inovatif, tentunya di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yuk kita ngobrol dengan mereka seputar makna kemerdekaan bagi generasi muda. Selamat datang kakak-kakak sebelah kanan dan kiri saya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di podcast Epicentrum Pengadaan. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, senang sekali berkesempatan ngobrol bersama kakak-kakak muda ini sebagai penggerak kemerdekaan yang berkontribusi di pemerintah. Ini sudah senyum-senyum di film kemerdekaan. Nah, dengan semangat yang sama, tentu saya ingin teman-teman memperkenalkan diri karena teman-teman yang berada di kanan kiri kakak-kakak ini adalah hostnya LKPP. Jadi saya ingin mereka memperkenalkan diri versinya host mereka, tapi kesempatan kali ini di episode ke-8. Dimulai dari sebelah kanan saya. Iya, siapa? Silakan dari pojok diperkenalkan versinya host. Oke, versinya host. Baik. Halo Sobat Kredibel, saya Maxi Osmon, fungsional Pranata Humas LKPP. Terima kasih. Ada panggilannya kakak? Maxi. Tetap. Iya, sebelahnya lagi. Halo, saya Adreng Kusuma Ining Tias. Saya asesor SDM Aparatur Muda dari LKPP. Iyalah ya, pasti ya. Baik. Mbak Adreng ini adalah hostnya Rupen TV. Rupen TV. Oke, sebelah kanan saya persis. Siap, yuk. Halo Sobat Kredibel, saya Anita Karolin, analis kebijakan media LKPP dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Iya, terima kasih panggilannya Mbak Anita. Nama hostnya Mbak Anita. Sebelah kiri saya tidak asing lagi, berbaju putih. Hai, Sobat Kredibel, saya Muta Herlamba, saya Pranata Humas di LKPP. Iya, Mas Mukti ini adalah hostnya Epicentrum Pengadaan. Jadi biasanya mereka berdua yang host sekarang. Episode 8 saya mewakili. Yang terakhir di ujung, silakan Mas. Halo, Tri Susanto di sini. Saya Widya Iswara di Puslat SDM BPJ. Mungkin teman-teman lebih suka memanggil saya Mas Guru kali ya. Iya. Semuanya Pak Guru kan jadi Mas Guru muda. Oke, baik. Ada kan Guru Soekarno Putra. Oke, terima kasih Pak Guru. Dan tentunya sepertinya sudah seru nih, belum ngobrol sudah seru. Nah, ngomong-ngomong, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol terkait dengan kemerdekaan. Nah, saya ingin bertanya nih ke kakak-kakak semua. Bagaimana sih cara kalian memaknai kemerdekaan, terutama sebagai anak muda, khususnya ASN muda? Nah, tadi perkenalannya karena semuanya ASN, jadi versinya ASN muda. Ini kira-kira siapa yang mau menjawab? Kebetulan saya pertama, jadi saya serahkan kepada yang muda-muda. Dimulai Pak Guru mungkin. Boleh Pak Guru. Kalau merdeka itu artinya kebebasan, berarti saya akan memaknai dalam lingkup tugas kerja saya, merdeka untuk berekspresi, membuat perangkat pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Ada lagi sebelah kanan, sebelah kiri yang menambahkan? Kalau merdeka itu sebagai ASN muda, Bu, artinya kita punya kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja, berinovasi,
tidak hanya siap Pak, siap Bu gitu ya, tapi kita punya pandangan kritis. Kalau saya malah punya dari sisi yang lain. Apa itu? Kalau menurut saya sendiri merdeka tuh hanya kata nih. Nah, kita sebagai ASN muda nih kan punya tugas melayani masyarakat. Oke. Dan menurut saya memaknai kemerdekaan saat ini adalah kita harus bagaimana kita harus memberikan rasa merdeka bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang disediakan oleh masyarakat. Selesai kayaknya episode 8. Pemanasan aja sudah semangatnya menggemu ya. Mbak Anita gimana Mbak Anita? Kalau saya memaknai kemerdekaan itu adalah sebagai ASN kita itu bebas belajar dari mana saja. Jadi karena kami kebetulan direktur saya sekarang di pengadaan khusus Bu, jadi banyak berdiskusi, banyak berdialektika begitu ya dengan teman-teman yang dari BUMN, dengan PT NBH, dengan desa, dengan bisnis begitu ya. Dari mereka kita bisa banyak belajar, tidak kaku dengan apa yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Banyak praktek-praktek terbaik dari mereka yang bisa kita adopsi, dan demikian pula sebaliknya. Banyak praktek baik yang dari pemerintah Indonesia bisa mereka adopsi. Betul. Kesimpulan udah. Ini baru mulai. Belum. Belajar, kemudian pengalaman, kemudian membuat modul, kemudian mengisi dengan pelayanan yang keren gitu kan. Kemudian jangan minder, kita pasti. Menurut Kamek siapa kan? Padahal itu pertanyaannya tadi ASN muda gitu ya. Kirain Jeff pertama lewat gitu ya. Kalau saya sih itu berat. iya betul. Kayaknya sih kalau saya sendiri pemaknainya adalah merdeka untuk mengembangkan diri ya. Mungkin secara garis besar tadi yang kakak sudah sampaikan, tetapi mengembangkan diri ini kan termasuk juga kita melihat bahwa ada perubahan budaya kerja untuk ASN sendiri ya. Kalau dulu kan izin Pak, siap Pak begitu ya. Tapi semakin kesini kan kita semakin egaliter begitu ya. Kita semakin membuka diri untuk memberikan masukan yang baik, termasuk di dalamnya berarti adalah untuk memberikan masukan yang baik itu mengembangkan diri, Bu. Merdeka untuk mengembangkan diri. Membawa aura yang baru. Betul. Oke, sekarang selanjutnya pertanyaan lagi. Ini sebenarnya tadi belum di-spill juga udah pada dijawab ya. Sebenarnya bentuk kontribusi nyatanya kalian ini Ki. Kalau Mas Tri sih udah real ya. Saya ingin membuat memang sehari-hari bukan ingin membuat modul, alat pembelajaran gitu. Mas Mukti melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan kasih juga. Nah, kontribusi nyata yang bisa dilakukan ini terutama sebagai ASN muda lagi kan, mengisi kemerdekaan. Kalau tadi ada merubah mindset dan lain sebagainya, kira-kira lebih realnya apa sih kalian-kalian ini gitu loh. Boleh di-spill nggak? Berangkat pagi, berangkat pagi ya, karena ada kan di luaran sana itu mengatakan bahwa ASN itu pekerjaan paling santai kan ya. Absen bisa kapan saja, mau datang jam berapa saja dan pulang jam berapa saja. Ternyata kan tidak. Di teman-teman yang di pusat itu rata-rata kita tetap harus absen pagi, apalagi kita tinggal jauh pun kita tetap datang absen pagi. Dengan adanya geotagging kita harus warna hijau, kita tidak bisa jauh dari gedung kantor, sehingga absen pagi. Dan kadang-kadang mungkin walaupun bukan 9 to 5 ya, kadang bisa sampai malam juga kita masih ada di kantor, pekerjaan tertentu. Itu buat saya tuh bentuk nyata pengabdian ASN. Bentuk nyata disiplin tinggi itu ya. Coba versi Pak Guru gimana Pak Guru? Sebetulnya kalau tadi saya bilang konsentrasi kami itu di perangkat pembelajaran atau saya sendiri itu didasari karena rasa sedihnya saya pribadi. Kenapa tuh? Panjang ini 2 sesi. Iya, bisa 3 JP. Jadi kalau saya sedang mengajar Ibu ya, terus kemudian saya pantikkan, mereka seharusnya selesai belajar mandiri ya. Begitu ada pertanyaan dari saya, karena nanti akan menentukan saya akan menggunakan metode apa dalam pembelajaran. Apakah modulnya sudah dibaca? Data seri saya bilang maksimal 20% yang hanya membaca modul itu. Dari 20% yang membaca itu, ternyata kalau diajak dialog nggak nyambung-nyambung juga. Jadi cara kerjanya mereka ternyata kalau dikasih case tertentu, kemudian search and find memanfaatkan itu.
Nah, terus kemudian tahun ini kebetulan saya jadi di perangkat pembelajaran gitu ya, pengembangan pembelajaran. Kemudian dikulik lah itu, saya coba kulik begitu ya. Kira-kira mereka itu maunya seperti apa? Terus kemudian ada survei lah tentang bagaimana sebetulnya karakter orang belajar. Orang yang auditori nggak bisa dong kita paksa untuk membaca. Orang yang audiovisual nggak mungkin dong textbook murni begitu ya. Oleh karena itu 2024 ada data menarik. Begitu mendapati para baby boomer yang sudah ikut pelatihan di sana itu tingkat kelulusannya paling tinggi, 100% lulus. Tapi mereka-mereka yang ada di Y, Z, terus kemudian X ini justru banyak yang nggak lulus. Kenapa demikian? Jadi pokoknya baby boomer malah lebih berhasil begitu dengan model Bisa textbook membaca. yang tadi mungkin karena sudah terbiasa membaca dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu di kalangan yang tengah ini yang banyak mendominasi pelatihan itu seperti Kak Maxi itu ternyata ada yang bikin dia lulus. Nah dari sanalah mudah-mudahan tahun ini nanti kita mengeluarkan bentuk-bentuk perangkat pembelajaran yang baru. Tidak hanya modul tapi juga ada audiobook dan audiovisual. Nah, boleh saya mendalami nih. Ketika melihat skala nih dari yang tadi baby boomers itu memang orang-orang yang dari dulu nenek moyangnya diajarin kamu harus membaca gitu ya. Anak-anak sekarang kan jarang baca, megangnya kan handphone. Kira-kira nih menyiasati biar sama skalanya kalau semua baby boomer lulus semua gitu. Ada nggak trik and apa namanya tips gitu ya? Biar kecuali dari tadi modul-modul dan lain sebagainya disesuaikan, ada nggak sih triknya agar mendorong mereka juga bisa sama lah minimal gitu. Jadi tidak banyak yang failnya, tetapi juga sama skalanya tetap dengan lulus yang bagus gitu loh. Bagaimana? Yang coba kita upayakan ini ya, kalau teman-teman pembelajar ini orang yang belajar, pembelajar namanya, yang dia gaya belajarnya adalah audiovisual, maka nanti modul itu akan banyak berupa diagram, akan berupa banyak gambar-gambar. Apalagi ini pengadaan bahasa yang end-to-end prosesnya itu clear. Kalau end-to-end prosesnya itu clear, mereka keluar dari ruang pelatihan itu tahu, oh saya kemarin itu sedang mempelajari tentang gajah, yang dari ekor sampai gadingnya bisa saya jelaskan dengan baik. Nah, mereka-mereka yang suka mendengar podcast BCT misalnya, ya, coba sedikit promosi. Iya. Ada kawan saya yang bikin Promosi gratis. dua orang BCT ini ya. Yang model seperti ini dan sepertinya menjadi marak di Indonesia gitu ya. Kita coba dekati dengan auditori, orang-orang yang belajar auditori ini kita coba belajar dekati dengan audiobook. Kenapa demikian? Kita tahu persis budaya Indonesia itu budaya tutur. Kita tahu cerita Malin Kundang, itu 400-an tahun itu usianya. Tapi apakah kita menemukan artefak tentang Malin Kundang? Selain batu itu nggak ada tulisan apapun. Kenapa demikian? Dari 400 tahun yang panjang itu ceritanya masih konsisten, ya karena budaya tutur tadi. Budaya tutur berarti ada orang yang menuturkan dan ada orang yang mendengar. Nah, orang yang mendengar ini kami curigai adalah pembelajar-pembelajar yang auditori. Keluarlah nanti. Dan tentu satu lagi ya, memaksimalkan media ya zaman sekarang ya. Oke, sekarang kalau saya melihat tadi realnya dari pengalaman Mas Guru begitu ya. Sekarang saya ingin tahu bagaimana sih pelayanan publik realnya Mas Mukti, kakak Mukti. Dede biasanya. Ya betul. Saat ini tuh kan willingness orang untuk memberi pelayanan yang baik itu susah ya. Ini mungkin yang akhirnya menjadi tantangan kami di Humas, apalagi di layanan publik, gitu ya, memastikan bahwa setiap person dari LKPP ini, dari pegawainya ini mau nih untuk melayani, turun gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar melayani. Kami akhirnya memastikan bahwa dari mulai resepsi sampai belakang tuh bisa bertutur kata yang baik. Bagaimana cara menanggapi, kan orang-orang yang datang ke LKPP itu orang-orang yang punya masalah ya. Nah, gak bisa tuh dikasih nada pakai note yang tinggi itu nggak bisa gitu. Nah, itu bagaimana kita memastikan bahwa mereka tuh sama-sama manusia, datang ke sini dengan kelelahan, dengan segudang masalahnya, Ibu ya. Ya bagaimana kita harus memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahwa kita datang ke LKPP, kita akan mendapat solusi. Nah, itu mungkin salah satu yang senyum sapa salam gitu ya. Selain itu juga solusi yang keempatnya. Senyum sapa salam solusi. Nah,
masyarakat datang ke sini juga merasakan bahwa oh iya datang ke LKPP juga bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Iya, betul. Karena kan kita agen, Iya, Ibu ya, agen betul, ASN betul, ya. betul. Kalau misalnya kitanya melayaninya sambil marah-marah, gimana? ASN itu udah sama ternyata di manapun gitu ya. Tapi kalau mungkin di sisi tempatnya Mbak Anita sama Mbak Dreng, ini kan juga menerima aduan-aduan via online gitu. Kira-kira bagaimana ini memaintainnya gitu loh. Solusinya seperti apa? Mbak Dreng dulu, Mbak Anita, silakan. Oke, kalau pelayanan publik tadi seperti disampaikan Mas Meksi ya, Bu. Saya Meksi ya? salah ya. Mas Meksi gitu, Bu. Pelayanan publik ya. Tadi dikat. Yang gini nggak apa-apa. Nah, dulu tuh KPP sering banget tuh, terutama sertifikasi ya, pelayanan terhadap ujian. Ini kenapa nggak lulus? Kenapa dibatalin? Sampai ada audiensi beberapa yang kita cabut kelulusannya karena joki ya, Bu ya. Sampai ombudsman. Ya, kita sejauh ini kita melakukan pelayanan publik memberikan sesuai dengan standar pelayanan kita, ya kita akan berani. Mau dilaporkan seperti apa, kita punya bukti-buktinya ya sudah aman gitu, Bu ya. Itu yang terkadang memang kalau layanan publik di kita tuh dari pegawainya sebenarnya, Bu. Jadi mungkin pegawainya sudah oke gitu ya, responsif. Sebenarnya pengen kan responsif ya, tapi ada beberapa yang memang dia kok lama banget dia gitu. Kadang gemes banget gitu ya, Bu ya. Cuman ya mau gimana, mungkin ya itu nanti jadi pengembangan kompetensi pegawai kah. Padahal dia lagi ngapain gitu ya, prosedur sudah ada gitu kan. SOP sudah ada gitu. Nah itu pelayanan publik yang pernah dialami, Bu. Oke. Termasuk tadi itu ke ombudsman ya. Jadi pernah berbekal pengalaman itu, marilah kita berganti dengan semangat tinggi gitu ya. Di tempat Mbak Anita kan apa? Gimana? Jadi Bu, kalau tadi pertanyaannya secara online gitu ya Bu ya, apalagi kalau kami itu yang dilayani adalah non pemerintah. Jadi ada universitas, ada BUMN gitu ya, ada swasta, lalu juga ada desa mungkin. Kadang-kadang kalau bicara online itu kita tuh multitafsir. Persepsi kita tuh tidak bisa memahami apa sih yang sebenarnya dia maksud, karena mereka pun berjalan dengan regulasi mereka sendiri. Nah, lebih sering setelah kita terima konsultasi online, kita undang untuk diskusi. Diskusinya biasanya kita juga online, karena biasanya teman-teman ini dari luar Jakarta, atau juga dari Jakarta nggak masalah. Tapi karena kesibukan, kita Zoom, terus kita tanyakan sebenarnya masalahnya ada di mana. Dan walaupun mereka punya regulasi sendiri, kadangkala mereka tidak cukup percaya diri untuk menjalankan regulasinya, karena memang bagaimanapun juga semua aturan pengadaan itu bersumber kepada pemerintah. Nah, kita bisa memberikan insight, masukan, mengembalikan lagi ke kebijakan, ke prinsip etika yang merupakan ruh dari satu aturan itu sendiri. Jadi biasanya seperti itu, sehingga dia jalan, kita tidak memberikan satu keputusan teknis karena itu kembali lagi ke mereka, karena itu regulasi mereka, tapi lebih mengembalikan mereka tetap pada on the track kebijakan mereka. Oke, jadi ini bisa dijelaskan via online juga ya. Betul, untuk betul. kembali on the track. Betul. Nah, terus kadang-kadang mereka juga ketika nggak terima, ya itu netizennya muncul begitu ya. Nah, ini mungkin ada tip-tip dari teman-teman para pengelola. Ini kira-kira, iya, bagaimana saat ini kalau melihat setiap posting tayangan konten isinya netizen bersuara semua gitu loh. Bahasanya netizennya berkicau gitu kan. Nah, ini bagaimana? Tentunya kan itu hak mereka ya, Bu ya. Betul. Kita tidak bisa membatasi, bahkan tidak sangat tidak sopan kalau kita matikan kolom komentar kita. Betul. Jadi yang akhirnya kami lakukan adalah pendekatannya melalui direct message, karena kalau misalnya dibahas di komennya tuh pasti akan panjang. Betul. Kami ke follow up di direct message gitu ya, tentunya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus, dipahami itu sebetulnya maksudnya apa sih, itu keluhannya seperti apa gitu ya, terus baru kita carikan solusinya. Saat ini sampai saat ini ada yang kira-kira keluhan-keluhan belum bisa diselesaikan dengan jitu oleh teman-teman. Banyak gitu. Banyak sekali keluhan-keluhan yang akhirnya kita butuh bantuan dari pimpinan, dari unit yang lain juga akhirnya. Jadi kebijakan juga mendorong untuk penyelesaian juga ya. Yang paling penting responnya kayak itu mereka mungkin bisa jadi tidak, karena mereka tahu belum ada solusinya.
Sebetulnya mereka tidak menuntut solusi, tapi respon Responnya dulu. itu. Kalau tidak direspon itu yang membahayakan buat Iya, karena merasa mereka diperhatikan, ya kan? betul. Jadi selama ini mungkin itu yang kita benahi bareng-bareng. Betul, Bu. Bagaimana kita merespon ketika ada keluhan, ada pertanyaan, ada aduan dan lain-lain. Ini sebenarnya jawaban itu nomor 2, begitu Betul, kan? Yang betul. penting mereka direspon dengan baik dan sesegera mungkin begitu. Ya. Kembali Bu, Betul. kita bikin mereka merasa merdeka. Oke. Oke, sobat kredibel sampai kirain sudah closing. Ini seru banget nih sobat itu. Ini baru di-spill satu pertanyaan, jawabannya sudah panjang. Oke, lanjut. Di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya luar saat ini ya, saya ingin bertanya ke kakak-kakak semua ini, bagaimana cara-cara kalian sebagai generasi muda, khususnya ASN lagi, khususnya ASN, bisa tetap menjaga identitas bangsa? Ini agak berat memang pertanyaannya. Jadi mungkin siapa dulu, Mas Guru, boleh memberikan ini? Ya, kalau saya pribadi, prinsip saya adalah growth mindset. Jadi saya tidak akan menutup diri. Jadi kalau dibilang ada globalisasi yang akan mempengaruhi identitas kita, ya saya sendiri terpapar globalisasi itu. Namun demikian, konten tentang mungkin yang tidak bisa diubah dari identitas kita adalah mungkin karena saya Jawa gitu ya, tone Jawa saya itu tidak hilang misalnya. Terus kemudian tadi gesture tentang pilihan kata, diksi itu masih on track gitu lah. Menurut saya masih on track begitu ya, menggunakan bahasa yang formal dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau yang kira-kira menurut filtering saya, oh ini kayaknya lagi ini ya, kira-kira akan menambah engage orang ini tahu tentang BBJ melalui media pembelajaran, oke, why not, kita akan pakai seperti itu. Oke, itu versinya Mas Guru ya. Nah, kalau sekarang Mas Guru adalah tadi memperkenalkan beliau masih tetap dengan nuansa Jawanya. Bagaimana dengan nuansa Sama. Papua? Jadi sebenarnya tadi juga kayaknya frekuensinya sama ke situ tuh, Bu. Jadi walaupun jauh dari Papua, merantau ke Jawa, mau tidak mau kan kita beradaptasi ya, Bu. Tapi tidak boleh kehilangan cita rasa sebagai orang Papua begitu. Kayaknya salah satu yang juga kayaknya mendorong untuk penggunaan atribut Papua itu kan salah satunya Bukaro begitu ya. Setiap kali saya MC pasti dicelutukin begitu. Mahkotanya mana begitu? Mahkotanya mana mahkota Papua. Jadi identitas budayanya tidak tertinggal atau tidak hilang. Jadi rasa dalam hati itu masih tetap ya, semangat Indonesianya masih. Jadi walaupun ngomong dengan aksen yang mungkin sudah tidak timur begitu ya, sudah tidak terlalu Papua, tapi tetap Papuanya tidak ketinggalan. Nah, kalau versinya ibu-ibu ini seperti apa ini? Kan tadi sudah ada properti di spill nih. Nah, mungkin siapa tahu ibu-ibu kan semangat berkebayanya juga. Bagaimana Mbak Adreng? Kalau identitas bangsa, mungkin tadi Mas Tri ya Bu ya, budaya gitu ya, Jawa. Bahkan sampai kita pun misalnya kalau keluar negeri, pasti orang itu tahu Indonesia. Karena kan dari kita cara bertutur kata, kemudian bersikap gitu kan, pasti akan kelihatan tuh Bu bedanya dengan negara lain gitu ya. Itu mungkin. Kemudian plus kalau misalnya identitas bangsa, saya Jawa. Mungkin baju saya banyakan Jawa, tapi tidak menutup itu. Saya punya Bali atau yang mana. Tetap mencintai yang ada di Indonesia itu tetap kita sehari. Betul, Bu. Indonesia satu, Bu. Nah, sekarang saya tanya orang metropolitan. Tadi udah dari Sabang sampai Merauke, orang metropolitan bagaimana? Pancoran ya. Olahraganya pedal, Bu. Oh ya, bener ngeri. Ini paling mudah terpapar. Iya betul. Paling susah apa kalau sudah di komunitas. Sebab saya juga aktif di komunitas mengajar gitu ya. Di sana yang isi itu orang korporat tuh banyak sering bareng Mbak Nita gitu ya. Sedangkan dari ASN biasa menggunakan bahasa yang baku. Apalagi kalau misalnya lagi di meeting, misalnya di meeting gitu saya buka, iya teman-teman kita buka untuk giat kita saling. Itu kata-kata giat tuh sama mereka udah apa itu giat? Kenapa nggak pakai event gitu? Nah itu jadi tantangan sebetulnya buat saya, apakah saya harus ikut mereka juga nih gitu ya dengan menggunakan bahasa yang lebih jaksel atau kata menggunakan bahasa yang baku di saat yang formal gitu. Itu yang paling menantang sebetulnya gitu. Ya akhirnya sudahlah kita pakai aja bahasa yang baku nih gitu ya, dalam keadaan resmi, baru saat berdialog kita mungkin
bisa ikut Lebih santai. Jaksel. Nah, dari kakak-kakak semua ini ada nggak sih yang punya cerita lucu tentang 17-an? Mungkin ada yang panjat pinang, panjat pinang, pinangnya jatuh ya, atau pinangnya patah gitu kan? Ada yang niup balon, balonnya nggak deket. Nah, ini teman-teman ada yang punya cerita lucu nggak tentang 17-an? Boleh di-spill ke teman-teman sobat kredibel semua. Siapa? Pak Guru mungkin. Nah, ada Pak Guru. Karena lucu itu subjektif. Semua pakai. ada. Lucu nggak ada manusia. Iya. Menurut saya lucu, tapi belum tentu orang Lain itu. Jadi waktu saya yang terbaru aja ya di ketika Agustusan justru di LKPP. Oke. Kami di Puslat itu punya jadi tema Wantara, tentang ya. pawai tokoh. Oke. Jadi Waktu itu Wantara. karena temanya pendidikan dan seterusnya, jadi diajar Dewantoro dan seterusnya itu ya. Saya jadi HOS Cokroaminoto. Oke. Salah gitu aja. Ya. Tapi ikut lomba masukin pensil di Dengan kostum itu. karena pakai jari, Jari. tidak bisa ya. Terus? Ternyata botolnya dipindah oleh salah satu. Enggak, itu karena saya menyaksikan orang lain jadi. Makanya kan dia Jadi ini cerita lucu apa apes? ngerjain Bu. Begitu ya. Ternyata iya. Dia pakai jari. Betul. Tapi itu tetap akan terkenang itu cerita 17-an. Versinya Mbak Anita gimana versi Mbak Anita 17-an? Apa ya? Jangan-jangan melahirkan di tanggal 17 Agustus gitu. Ya Bu, anak kedua saya lahir di 17. Oh iya. Dapat perubahannya nih. Iya, apa ya itu bukan kejadian lucu ya, tapi buat saya mungkin berkesan ya. Kenapa? Karena waktu itu dokternya itu sangat sibuk, jadi dia menyarankan, Bu, pas orang panjat pinang kita lahiran aja, Bu. Saya kira bayinya jangan naik panjat pinang gitu ya. Atau pas lahir terus dipakein pakaian adat gitu. Ya itu sih, Bu. Tapi ada maknanya juga, ada hikmahnya juga. Sekarang kan banyak diskon-diskon promo. iya. Acara langsung deh menikmati promo-promo tanggal kelahiran di 17 Agustus. Anaknya. Menggunakan kartu birth certificate lagi. Ada lagi yang punya cerita-cerita lucu. Menarik gimana? 17 Agustus selalu di kami yang arrange. Iya, betul. Nah, serunya di LKPP tuh mau disuruh apapun tuh iya aja gitu kan. Karena kita murahan Bu. Semua tuh murahan. Apa aja ayo. Jadi sebenarnya setiap Agustusan itu yang lucu buat kami adalah menertawakan teman-teman yang Yang nggak perlu audiensi. teman-teman itu bahagia aja, tapi ya buat kami lucu. disuruh lari-lari. Iya. Bukan apa-apa, karena selama setahun selain 17 Agustus sudah Nggak kerja ada, aja. gitu. Udah fokus aja. Kayaknya kita mau relaksasi cuma di Agustus 17 atau di ulang tahun, tapi Betul. paling banyak sih di Agustus. Agustus ya. Karena sisanya tuh serius gitu. Kayaknya menumpahkan dan balas dendam. Sekreatif itu. Nah, betul. Tiba-tiba ada yang Ada yang lebay. Iya. Sebenarnya mungkin bukan kreatif sih, kompetitif. Ambisius. Iya, ambisius. Aduh. Ternyata kalau ketemu sama host yang diajak ngobrol, ini pertanyaan satu aja. Jawabannya dan protesnya lebih banyak gitu kan. Darah ambisius Oke. itu kan jadinya bagus. Betul. Bener. Tapi memang saya melihat begitu teman-teman ini kreatifnya muncul dan mereka ekspresinya juga Iya, betul, Bu. Iya, jadi Totalitas ya, Bu? totalitas dan melupakan sehari pekerjaan gitu ya. Muka-muka kanebo Bu yang mencuri dulu kan. Iya kan? Tuh, kayak sebelah saya biasanya. Curcol ya. Sebelumnya sudah ngasih tahu kalau tidak menerima layanan di tanggal sekian. Aduh. Oke, terakhir nih satu kata menggambarkan kemerdekaan versi Anda semua dan apa alasannya? Ini pertanyaannya kembali ke berat lagi. Ya. Satu kata kemerdekaan versi Anda dan alasannya apa? Coba dimulai dari kalau tadi dari Mas Guru, sekarang dari Mbak. Satu kata Nggak bisa kemerdekaan satu ya kata Bu. Nggak kayaknya. bisa Bu, panjang bukannya. Nggak bisa gitu. Satu paragraf. Ini kalau versi hostnya nggak ada yang satu kata. Kalau Pak Guru bikin malah satu modul. Jadi beliau terakhir. Jadi kalau itu udah
tinggal di-cut aja ya, Bu. Kalau satu kata buat saya adalah kesempatan, Bu. Kesempatan karena saya merdeka untuk bisa belajar, berekspresi, berinovasi, memberikan pelayanan publik tanpa henti. Sabar ya, sabar. Coba sebelah kiri saya Kakak Multi. Anda juga sudah merasakan kemerdekaan. Apa versi Anda? Kalau itu adalah kesetaraan. Setiap orang tuh harus keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Tetap dirasakan oleh semua orang. Iya, kesempatan, kemudian kesetaraan. Ada lagi kan? Mau bilang harga murah tapi Silakan. Oke. Mungkin tadi sebetulnya saya mau menggunakan kata relax ya. Nanti ada anak jaksel gitu ya. Menurut saya merdeka itu tenang. Dengan tenang itu pikiran saya relax, kemudian saya bisa nggak mau kalah memang. Iya kan, ambis semua. Kesempatan, ya. Kesempatan, kesetaraan, ketenangan. Oke, ketenangan. Ketenangan. Menurut Mbak Nita. Oke, kalau saya Bu juga. Enggak. Karena udah 80 tahun. Kelaparan ya. Mandiri. Oke. Bahwa kita tuh sudah harus berdiri di kaki kita sendiri, baik secara individu sebagai ASN maupun sebagai bangsa. Kita harus percaya diri dengan sumber daya yang ada dalam diri kita, gitu ya, bahwa kita yakin bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Jadi bukan jadi jargon lagi, begitu ya, bahwa mandiri itu sudah dimiliki, tidak perlu tergantung, percaya diri dengan potensi yang kita miliki. Menurut saya itu, Bu. Ada lagi penutupnya dari Kakak? Kayaknya sudah, Bu, terus. Ke yang lain. Kemerdekaan buat saya merdeka sih, Bu. Karena merdeka itu kemudian bisa kemana-mana aja ya, Bu. Bebas. Betul. Bebas. Tetapi yang bertanggung jawab kan, Bu. Jadi kemerdekaan itu perasaan bahwa saya tidak dikekang, saya tidak di mikro, diatur kecil, begitu ya, ditentukan harus bagaimana begitu ya. Termasuk kayak misalnya harus putih, harus rambut lurus misalnya kan, Bu, tapi boleh apa saja. Berwarna gitu ya. Jadi saya dapat banyak sekali kata-katanya ini. Ada kesempatan, ketenangan gitu ya. Aduh, ini satu kata jadi berkata-kata jadinya. Karena waktu, terima kasih banyak kakak-kakak semua sudah mau ngobrol-ngobrol dan berbagi inspirasi di podcast Epicentrum Pengadaan seri ke-8. Sobat kredibel semua, demikian obrolan kita pada kesempatan ini. Tentunya perjuangan kita tidak hanya sebatas di meja kerja, tetapi lebih ke aksi nyata untuk membangun Indonesia melalui pengadaan yang berintegritas. Dan tadi kakak-kakak semua di sini sudah bercerita tentang perjalanan hidupnya dan cerita tentang kemerdekaan. Selamat ulang tahun yang ke-80 Republik Indonesia. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Terima kasih Sobat Kredibel sudah menonton dari awal sampai akhir dalam podcast series Epicentrum Pengadaan episode 8. Jangan lupa subscribe, ikuti podcast kami untuk mendengarkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Dan jika ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian ketahui, bisa langsung komen atau lewat sosial media yang tersedia di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pengadaan.